Shalom Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada. Apa kabar? Saya berharap Anda berada dalam kondisi yang baik dan penuh damai sejahtera. Senang dapat kembali beribadah bersama dengan semua anggota keluarga terkasih. Hari ini tepat 1 hari sebelum kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana Tuhan menaruhkan kita. Hari ini kita akan bersama-sama mengagungkan Tuhan dalam pujian penyembahan, dan kita akan mendengarkan firman bagaimana kita menjadi jawaban bagi bangsa ini. Mari harapkan yang besar di dalam Tuhan, harapkan mujizat dalam setiap bagian di hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Siapa yang siap memuji Tuhan boleh angkat tangannya? Boleh angkat tangannya, haleluya. Bersyukur kita bisa memuji Tuhan kembali pada hari ini. Boleh kita sapa kanan dan kiri, orang di sebelah kanan dan kiri kita kasih senyum yang terbaik. Kita katakan happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang siap memuji Tuhan boleh kita sorakan Yesus. Yesus. Sorakan lebih keras lagi, Yesus. Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau berikan Tuhan. Kami telah menerimanya di dalam iman. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami, untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kau sumber hidup kami. Kau bukan sekedar nama. Kau hidup di dalam kami. Yes. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. What a wonderful name. What a wonderful name. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau kembali memuji Tuhan. Dalam namanya ada kuasa yang begitu besar. Dan kuasa itu tinggal di dalam setiap kita. Say. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken.
Shalom jemaat Tuhan GKKD Shouters yang ada di Jabodetabek, Bali, dan di luar negeri. Apa kabar semuanya? Hari ini kita sangat bersuka cita sekali karena kita bisa menyaksikan kembali ibadah online GKKD Shouters di GKKD Shouters YouTube channel. Dan sebelum saya membagikan pengumuman, ada beberapa prayer request yang akan kita sama-sama dukung dan doakan dan akan tertera di layar kaca Anda. Mari kita sama-sama berdoa. Hari ini kami berdoa bagi rekan kami jemaat Tuhan yang merindukan ibunya sembuh atas penyakit penyumbatan pembuluh darah. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, ketika dia percaya dan dia menceritakan kabar baik kesembuhan kepada ibunya, ibunya boleh percaya dan mengalami kesembuhan secara sempurna, sehingga akan terlihat progres dari hari demi hari. Ibunya akan kembali dengan normal dan bisa beraktivitas kembali dengan sempurna. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap kita yang percaya berkata, amin. Dan selain ada prayer request, akan ada juga press report yang hari ini akan kita dengarkan. Pasti penasaran kan? Yuk kita lihat video klip yang satu ini. Hai Friska, apa kabar? Baik Sharon, aku baik banget. Oke, nah aku kan udah kenal ya sama Friska, tapi penonton kita di rumah mungkin belum kenal. Boleh perkenalin diri dulu nggak nih sama jemaat Tuhan? Oke, boleh. Hai semuanya, saya Friska, saya karyawan swasta. Statusnya single sih sekarang, cuma nanti tahun depan mau married. Yeay! Udah ada kabar sukacita ya. Bulan kapan? Februari sih. Februari, oke. Hopefully udah mulai aman gitu ya kondisinya. Pasti harus aman. Benar. Gimana kabarnya selama pandemi ini, pekerjaan gitu? Makin banyak kah atau gimana? Iya benar, pekerjaan kan di rumah. Nah itu ngebuat koordinasi lebih banyak, jadi makin banyak sih kerjaan dan banyak yang perubahan ini kan. WFH bukannya mengurangi, mungkin malah jadi banyak aktivitasnya gitu ya? Oke, tadi kan kita udah bahas tentang kabar sukacita kalau akan married gitu ya bulan Februari. Tapi kabar sukacitanya juga yang hari ini mau kita bahas itu tentang kesembuhan. Ingat banget beberapa bulan lalu aku dengar kabar sukacita ini dari persekutuan tentang Kak Friska waktu itu sembuh dari sakit matanya ya, betul ya? Boleh ceritain nggak sih awal kejadiannya, ngerasa nggak nyaman dengan kondisi matanya? Oke, jadi sebenarnya awalnya itu di tahun lalu ya, di bulan Juli tuh aku udah mulai ngerasain kalau aku ngelihat sesuatu ada kayak titik di tengahnya warna hitam. Nah, aku mikir, oh ya udahlah itu mungkin kering biasa. Kemudian mungkin karena aku udah sering lihat laptop, ya udah itu bukan hal yang masalah lah ya. Terus ternyata makin berjalannya waktu, titik itu makin besar dan makin banyak dan ngebuat kok jadinya menghambat pekerjaanku ya, seperti itu sih. Tapi kondisinya tuh dari pas udah mulai ada titik hitam, itu berkembang terus nggak? Sampai berapa persen sih penglihatannya waktu itu Kak? Iya benar, dia berkembang terus sampai, itu mata kiriku ya, jadi benar-benar sampai nutupin mata kiriku tuh cuma bisa ngelihat 70% aja jadinya. Oke, 70% itu kondisinya buram 70% atau penglihatannya sisa 70%? Penglihatannya sisa 70%, jadi kurang 30%. Itu cuma mata kiri sih, jadi kalau kadang-kadang kalau aku mau ngelihat jelas, aku harus nutup mata kiriku untuk bisa ngelihat jauh ke depan. Untuk kegiatan hari-harinya terhambat banget dong tuh pasti ya? Iya, lumayan sih. Kalau berkendara mobil atau baca buku gimana? Berpengaruh banget? Baca buku nggak masalah karena dia deket kan, tapi kalau bawa mobil rada lumayan bermasalah karena aku harus lihat jauh dan sementara aku cuma bisa lihat 1-2 meter ke depan dan ada black spot di mataku, jadi kayak pakai kacamataku aku nggak bisa lihat ke kanan dan nggak bisa ke kiri, jadi kayak misalnya tanganku di sini aku yang nggak bisa lihat gitu ya? Oke, jadi cuma ada yang bagian tengahnya itu pun mulai buram gitu ya. Oke. Berarti berapa lama tuh kondisinya dialamin? Udah sebulanan lah ya, baru habis itu Agustus aku baru memutuskan untuk ke dokter. Oke, berarti udah ada tindakan ke dokter ya. Nah, kalau di dokter mata itu kan biasanya udah dikasih obat atau dikasih obat tetes atau tindakan apa aja sih yang udah dilakuin waktu kunjungan ke dokter? Oke ya, pastinya aku ke dokter mata, kemudian pas di dokter mata ternyata dicek bola mataku sama sekali nggak ada masalah, minusku pun nggak bertambah dan dia bilang yaudah coba aja deh pakai obat tetes mata gitu. Oh, coba berapa lama tuh pakai obat tetes mata? Semingguan lah ya kira-kira, abis itu karena nggak ada impactnya akhirnya dia bilang oh ini berarti kamu harus di-refer ke dokter spesialis retina. Oke, berarti udah bagian dalam mata iya, gitu udah ya? mulai
takut kan, ini ada apaan di belakang mata gue gitu kan. Perlu spesialis yang lebih gitu Benar. ya. Dan akhirnya aku ke dokter emang spesialis mata, terus spesialis retina. Kemudian dia bilang ternyata di belakang bola mataku itu ada di bagian syarafnya itu ada kayak titik-titik gitu. Itu yang ngebuat mataku jadi buram. Kayak gitu, dan ternyata yang paling ngebuat aku gitu adalah dia bilang ini bukan masalah mata, tapi ini masalah lain. Akhirnya yang adalah aku harus ke dokter spesialis dalam. Wow, berarti udah dirujuk dan dirujuk ya. Benar, aku harus ke spesialis dalam khusus virus lah segala macam. Oh, I see. Jadi bukan spesialis mata lagi ya, udah beda ranah lagi ya. Oke. Habis itu aku datang dan dia bilang ternyata ini memang karena virus. Cuman yang paling makin ngebuat aku down adalah dia nggak tahu virus ini namanya apa. Oke, jadi kondisinya virusnya tuh belum diketahui bahkan ya. Dan kalau misalnya virusnya belum diketahui, tindakannya tuh seperti apa tuh untuk menyembuhkan ya virus itu gitu. Memang akhirnya karena ini virusnya juga baru dan belum diketahui, aku perlu berkali-kali datang ke dokter spesialis ini. Dan akhirnya ya aku dikasih obat, tapi ya aku pun nggak tahu itu obat apa sebenarnya ya. Jadi mungkin dia menyamakan kejadianku dengan kejadian pasien yang lainnya, jadi dia pakai obat yang sama kayak gitu. Jadi ya mungkin ada trial and error gitu. Nah, itu kan kondisinya Friska belum tahu, aduh sakit apa nih, pasti bingung juga gimana kondisi Friska waktu tahu, aduh penyakit yang saya alami itu penyakit yang belum ada namanya gitu. Gimana, how you handle yourself gitu? Pastinya pulang hari pertama pas tahu kabar itu, pas pulang di mobil karena bareng mama papa. Oh ya, kondisinya belum bisa nyetir ya? Itu pasti nggak bisa tahan sih, down banget dan nangis jadi-jadinya karena aku ngerasa kayak gila ya, kayak aku nggak pernah sakit masuk rumah sakit dan sekarang sakit, dan sakitnya di bagian mata yang apa ya, kalau nggak bisa ngeliat tuh nggak kebayang gitu gimana kerjaan aku butuh ngeliat, aku butuh ngeliat keluargaku, aku butuh ngeliat semua hal kayak gitu. Pasti down banget sih, dan pasti di situ mulai banyak berpikir hal-hal negatif. Ya, mulai banyak berpikir hal-hal negatif yang aku ngerasa kayak Muncullah skenario terburuk benar, gitu ya? Ya apa ini salah aku sebelum-sebelumnya, atau karena ya sempet juga ya nyalahin kayak Tuhan kenapa lo ngasih penyakit gue yang kayak gue nggak bisa handle deh. Sepertinya tidak bisa handle Nggak bisa gitu ya? handle. Dan saat itu dimana kayak aku lagi perlu ngurus banyak hal juga. Terus kenapa sih ini datang sekarang gitu, dan kenapa harus aku kayak gitu sih. Waktu itu kondisinya Friska kan udah pelayanan gitu ya, mungkin udah dengar banyak firman Tuhan. Sempat ngerasa nggak sih dengan adanya penyakit ini kayak ngerasa kehilangan harapan gitu? Sempat ngerasa nggak sih kayak gitu? Iya, pastinya sempet sih, karena aku udah sering dengar tentang banyak firman Tuhan di saat aku baik-baik saja. Tapi dan ketika at that time penyakit itu datang, rasanya beda banget sih. Rasanya kayak beneran datangnya ke gua. Terus gua harus pakai firman yang mana? Gua harus bangkitin iman gua kayak gimana? Kayak bener-bener di saat itu kayak ngerasa imanku tuh turun gitu. Kayak gitu sih. Sempet ngerasa hilang harapan sedikit sih, tapi ya sempatlah ada masa-masa seperti itu. Oke, kita udah tahu ceritanya gimana, struggle-nya gitu ya. Dan yang paling excitednya adalah gimana sih caranya Kak Friska akhirnya naikin lagi gitu ya harapannya, timbul lagi harapannya, naikin lagi imannya, memperkuat lagi dirinya gitu. Gimana tuh Kak? How you make yourself kayak even bigger? Oke, jadi sebenarnya pas aku nangis di mobil itu ada mama papa, dan akhirnya mereka langsung muatin sih. Mereka langsung bilang kalau kamu percaya kamu sembuh ya kamu sembuh gitu. Ayo dong berdoa, lawan penyakitnya gitu. Lawan penyakitnya. Di situ sih aku tahu kayak gila gampang banget ngomong men. Sementara kayak gue yang ngerasain tuh kayak aduh susah gitu, mau berdoa aja tuh bener-bener aku pas berdoa tuh kata-kata pertama aku nggak tahu harus ngomong apa sih. Bener sampai kayak gue harus
aku harus ngomong apa ya sama Tuhan kayak gitu. Tapi ya udah aku coba untuk berdoa di saat itu kan, berdoa saat itu, kemudian pulang oh kalau nggak salah waktu itu tuh setelah pulang ada intimate couple ya di ibadah ya? Ibadah di gereja. Terus ketemu sama Bang Oto. Nah di situ emang lagi sedih-sedihnya kan ketemu Bang Oto. Saya Bang Oto kita ceritalah tentang penyakitku, terus Bang Oto doain. Di situ mulai tuh tumbuh iman, dan abis itu aku juga ketemu sama teman-teman di persekutuan, di klub maupun di Hope Mama Papa. Itu juga yang selalu menguatkan, dan juga pasangan juga yang selalu support, ingetin firman Tuhan yang nggak cuman sekedar semangat ya, sabar ya, lu pasti bisa. Nggak cuma sekedar kayak gitu, tapi mereka benar-benar kayak balikin lagi ke firman Tuhan sih. Dan itu ngebuat aku kuat bukan karena aku sendiri, tapi memang kuatnya karena firman Tuhan hidup dalam diri aku gitu. Oke, jadi prosesnya itu adalah karena banyak orang-orang yang support, banyak juga orang yang ngingetin lagi tentang firman Tuhan gitu ya berarti. Nah, berapa lama sih prosesnya dari awal tahu sakit, kalau oke sakit dan udah mulai buram gitu pandangannya, sampai akhirnya bisa pulih itu butuh proses berapa lama, Kak? Prosesnya itu sebenarnya, nah ini juga yang membuat aku ngerasa Tuhan tuh baik banget. Prosesnya cuma 2 bulan. Wow. Jadi kan aku Agustus itu ke dokter, kemudian bulan Oktober lah ya, itu udah clear semua. Penglihatan aku, dan pas aku balik ke dokter, dokternya pun kaget. Dia bilang kayak, wah hebat banget, maksudnya keren banget gitu. Dan biasanya orang-orang yang mirip-mirip kasusnya sama kayak kamu ini, lama gitu prosesnya, dan ini kamu cepet banget cuma 2 bulan. Itu keren sih. Dari situ aku ngerasa oh iya ya, aku sembuh bukan karena obat, tapi aku sembuh memang karena kasih Tuhan nyata dalam hidup aku gitu. Itu sih. Dan dan aku juga inget banget ayat yang 1 Petrus 2 ayat 24 yang dibilangnya adalah oleh bulu-bulurnya aku telah sembuh gitu, dan dibilang bahwa dosaku tuh udah ditebus di kayu salib. Jadi aku tuh nggak perlu untuk kayak ngerasa kenapa ya, nyari-nyari kesalahan aku, nyari-nyari kondem diriku sendiri. Aku tuh nggak perlu, dan aku makin yakin bahwa ketika Tuhan Yesus udah menebus semuanya di kayu salib, ya buat apa aku menanggungnya lagi, dan bagianku adalah kesembuhan yang sempurna gitu. Itu aku terus renungin sampai akhirnya itu nyata dalam diri aku sih. Oke, berarti 2 bulan prosesnya ya. Dalam 2 bulan apa aja sih yang Friska lakuin gitu ya? Merenungkan firman Tuhan kah, atau tetap konsultasi sama dokter? Kita penasaran gitu, selama 2 bulan apa aja yang dilakuin? Oke, 2 bulan pastinya bolak-balik ke dokter sih, itu pasti. Dan tetap running club, persekutuan, kemudian tetap ke kantor seperti biasa, tetap ketemu sama teman-teman gitu. Karena aku tahu firman Tuhannya bahwa aku sudah sembuh, jadi aku bertindak seperti orang yang sudah sembuh gitu. Jadi pun mungkin gak banyak yang tahu tentang aku sakit sih. Karena aku pengen orang lain tahu bahwa aku sehat gitu. Yang paling yang tahu aku sakit tuh orang-orang terdekat aku aja kayak gitu. Dan memang sih rasanya kayak ngedinai diri sendiri, lu kan sakit, kenapa lu sosok sehat sih. Tapi ya itu sih yang aku percaya bahwa secepat apa, Bang Oto pernah bilang, Gembala kita ya? Ya, gembala kita pernah bilang bahwa secepat kamu percaya, secepat itulah kamu menerima kesembuhan kayak gitu. Dan aku percaya, dan ketika aku percaya pasti ada tindakan dong. Nah, tindakanku adalah ya aku bertindak seperti orang sudah sembuh. Oke, berarti kesembuhan dalam tubuh Friska itu adalah bukti dari kasih karunia Tuhan gitu ya, yang sembuhnya kayak Friska tadi bilang mencari-cari kesalahan, tapi sepertinya ya enggak juga gitu ya. Dan kesembuhannya malah timbul dari saat merenungkan firman Tuhan, saat disupport sama orang-orang di sekeliling juga. Keren banget sih pasti. Sangat diberkati banget dengan kesaksiannya. Tapi selama 2 bulan itu sempat up and down gak sih? Sempat mikir maju nggak ya, sembuh nggak ya gitu nggak? Pasti. Karena pertama karena itu virusnya nggak tahu apa, jadi aku cuma coba-coba pakai obat. Terus udah tahu mataku udah berkurang penglihatannya, pasti sih ada momen dimana kayak yakin gak ya gue sembuh, yakin gak ya obat ini berfungsi. Pasti ada ya. Dan gimana tuh caranya supaya tetap fight? Oke,
saat saya tahu harapan saya itu pasti terjadi dalam diri saya. Gimana tuh Friska ngelakuinnya? Pasti fight-nya itu terbesar ada dalam diri sendiri sih. Gimana caranya akhirnya aku bisa memilih untuk apakah aku mau memperkatakan sakitku atau aku mau memperkatakan firman Tuhan yang aku baca kayak gitu. Dan akhirnya makin sering dengerin firman Tuhan, makin sering dengerin khotbah, makin sering dikuatkan dengan firman, akhirnya aku memilih untuk ya udah aku nggak mau memperkatakan masalahnya, tapi aku mau memperkatakannya firman Tuhannya aja. Oke, jadi perbanyak memperkatakan janji-janji Benar, Tuhan ya yang benar. pasti sudah terjadi dalam diri kita. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman di luar sana ngalamin hal yang sama seperti aku alamin, kayak ngalamin satu penyakit yang belum tahu bahkan namanya apa, percayalah bahwa Tuhan itu dokter segala dokter, dia adalah Alfa dan Omega, nggak ada satupun penyakit yang nggak tunduk di bawah kakinya dia. Itu sih yang aku percayain, dan aku percaya kesembuhan itu bagian kamu, dan pastinya ketika kamu merenungkan firman Tuhan terus menerus, iman kamu makin bertumbuh dan makin nyatalah janji Tuhan dalam hidup kamu. Kasih karunia Tuhan ada buat kamu pastinya. Semangat. Oke, thank you Friska atas waktunya, sangat diberkati. Percaya pasti kondisinya sudah pulih ya sekarang berarti ya. Sudah pulih sempurna. Agak sabar berarti nunggu kabar baiknya untuk pernikahannya. Thank you buat hari ini, untuk kesaksiannya sangat memberkati kita semua. Thank you Sharon. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari salah satu rekan kita yang punya penyakit pada matanya, belum tahu penyakit itu apa, tapi ketika dia percaya dan dia pegang firman Tuhan, kesembuhan terjadi, mujizat pun terjadi. So, itu juga bisa terjadi bagi kita semua. Mari pegang firman Tuhan dan alami kesembuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan saya akan bacakan pengumuman yang pertama. Ibadah online kita tanggal 23 Agustus tahun 2020, seperti biasa jam 12 siang, mari kita ajak orang tua kita, saudara kita untuk sama-sama menyaksikan ibadah online kita di GKKD Soters YouTube channel. Dan pengumuman yang kedua, kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan di rekening yang tertera pada layar kaca Anda, dan bisa juga diberikan melalui OVO yang sudah tertera juga di layar kaca Anda. Dan yang ketiga, kita juga ada program namanya Sharing for Caring, di mana kita menyisikan sedikit uang makan kita untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Mari kita semua terlibat dalam Sharing for Caring ini supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan berikutnya jadwal Soters Kids jam 10 pagi kita bisa tonton di GKKD Soters YouTube channel. Kita bisa ajak anak kita, keponakan kita atau sepupu kita untuk sama-sama menyaksikan Soters Kids supaya mereka pun juga bisa ikut sekolah minggu pada hari Minggu. Dan berikutnya akan diadakan acara Intimate Couple hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 jam 7:30 malam via Zoom online dengan tema Aku, Anakku, dan Menantuku. Mari bagi setiap kita yang ingin mempunyai pasangan atau yang sudah membangun rumah tangga, kita tambah pengetahuan kita dan wawasan kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang berikutnya, bagi setiap jemaat Tuhan yang memiliki pokok doa atau kesaksian, bisa langsung mendirect message via Instagram GKKD Soters atau menuliskannya di kolom komentar di GKKD Soters YouTube channel supaya setiap kesaksian kita bisa meneguhkan dan berkati orang lain juga. Dan demikianlah pengumuman hari ini. Dan kita akan memberikan persembahan, dan sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan satu firman Tuhan supaya ini bisa meneguhkan saudara untuk memberikan dengan iman. Mari kita buka ayat di Matius 25 ayat ke-14. Saya akan bacakan. Matius 25 ayat 14 berkata, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dan kita tahu kisah ini bahwa ada yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Yang 5 dan 2 talenta mengelola atau mengusahakannya sehingga bisa berlipat kali ganda. Dan kemudian tuannya pun pulang dan memanggil hamba yang 5 dan 2 talenta ini. Dan dikatakan bahwa hamba yang 5 dan 2 talenta ini bahwa hamba ini merupakan hamba yang baik dan setia. Engkau telah memikul perkara yang kecil, sehingga aku akan mempercayakan engkau kepada perkara yang lebih besar. Mungkin talenta yang kita tahu adalah sebuah bakat, keahlian, atau kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita mampu menerima berkat yang Tuhan telah sediakan. Tapi dalam arti lain, talenta dipakai oleh orang Ibrani atau Yunani sebagai satuan atau ukuran dalam hal keuangan. Jadi sama seperti hamba yang punya 5 dan 2 talenta tadi, ketika mereka mengelolanya sesuai dengan caranya Tuhan,
perkara kecil yang mereka lakukan membawa mereka kepada perkara besar yang Tuhan sudah sediakan. So hari ini Tuhan ingin memberkati kita jauh lebih besar. Mari kita mulai mempercayakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita berikan itu dimulai dari rumahnya, dari gerejanya. Mari kita persiapkan persembahan kita. Tapi sebelum itu, kita akan sama-sama mengatakan statement iman kita yang sudah tertera pada layar kaca Anda. Mari kita membacanya. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya bahwa setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tahu Tuhan, kami hidup untuk menerima berkat dari Engkau, tapi nggak cuma sampai di situ, tapi kami akan menjadi berkat juga bagi orang lain. Untuk itu, buat setiap hal yang Engkau percayakan kepada kami mau fokus untuk menjadi berkat juga, dimulai dari rumah-Mu, yaitu gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu setiap pemberian yang kami berikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, kami akan terima berlipat kali ganda. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang percaya berkata, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Berselimut tebu sekujur tubuhku, panas dan menyengat, rebah dan berkarat. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti.
terus merapu berganti dan luruh. Bayang yang berserah terang di ujung sana. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Kami menaruhkan harapan kami, setiap cita-cita kami di dalam Engkau. Amin. Dan kami gak mau ragu lagi Tuhan, firman-Mu yang meneguhkan hati setiap kami. Yes. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tak sedetik pun ku bimbang dan
Shalom Bapak Ibu, dimanapun Anda berada hari ini, senang bertemu kembali. Kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama. Mari kita bangkit berdiri, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kami. Kau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Memberikan rahmat-Mu selalu baru setiap hari, sehingga kami dapat melihat kemurahan dan kebaikan selalu mengikuti kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, hari ini kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi terang bagi kami, pelita bagi kaki kami, terang bagi langkah kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada setiap hati, meneguhkan setiap orang, agar dapat menerima kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar, temanya adalah kelimpahan ada di dalam talentamu. Kelimpahan ada di dalam talentamu. Mari kita sama-sama belajar, siapkan Alkitab Bapak Ibu, siapkan Alkitab rekan-rekan semuanya. Kita akan melihat kebenaran ini, apa kata firman Tuhan tentang talenta. Sudah sebulan ini kita belajar tentang talenta. Apa kata firman Tuhan? Hari ini kita akan mengetahui bahwa Tuhan memberkati kita, memberikan kita talenta supaya kita berhasil di dalam hidup kita. Oke, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan melihat pertama dari Kejadian 1 ayat 27. Firman Tuhan katakan begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pernah nggak kita membuat pertanyaan yang sangat penting di dalam hidup kita? Kenapa Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Tuhan? Kenapa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia? Bapak Ibu bisa melihat, rekan-rekan bisa melihat yang di highlight kuning. Kenapa sih Tuhan menciptakan saya? Ada banyak orang menciptakan terminologi supaya kita datang menyembah Tuhan, supaya kita datang bersekutu dengan Tuhan. Boleh-boleh saja, tetapi kita harus lihat, kita harus compare sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Langsung diterjemahkan di ayat 28, firman Tuhan katakan begini. Untuk apa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan? Ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cucu dan bertambah banyaklah. Nah ini apa namanya? Ini ayat yang selalu dipakai orang untuk pergi menikah. Supaya apa? Supaya mereka beranak cucu. Kerjaannya apa? Supaya bertambah banyak di dunia ini. Enggak, kita nggak diciptakan jadi marmut. Supaya banyak keturunannya, penuh di mana-mana, bukan Bapak Ibu. Perhatikan ayat ini dikatakan, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhi bumi. Lihat, keturunanmu akan memenuhi bumi. Keturunan yang mana? Yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Mereka akan ngapain? Menaklukkan bumi, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, kamu kuciptakan segambar dan serupa dengan aku, kata Tuhan, supaya kamu juga melahirkan keturunan yang segambar dan serupa dengan aku, dan supaya keturunan itu berkuasa dan menaklukkan bumi ini. Amin. Jadi semua orang diciptakan Tuhan, kenapa segambar dan serupa dengan Tuhan? Supaya dia berkuasa dan menaklukkan. Berkuasa dan menaklukkan apa? Setiap kali ada masalah diberikan, jadi nature-nya, alamiahnya manusia itu selalu ketika ada masalah, dia berkuasa atas masalah itu dan menaklukkan masalah itu. Sepakat dengan saya? Untuk itulah Tuhan menciptakan kamu dan saya segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi tujuan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan,
supaya menjadi berkuasa dan menaklukkan. Berkuasa dan menaklukkan apa? Masalah. Jadi, Bapak Ibu, kalau ada anak Tuhan yang kalah karena masalah, mundur, lari, baik itu dalam pernikahan, kita meninggalkan pasangan kita, begitu juga bapak kepada anak, anak kepada bapak, kepada orang tuanya. Begitu juga kita ketika kita di sekolah, di studi kita dikasih masalah, nature-nya kita adalah menguasai masalah itu dan menaklukkannya. Benar? Nah, mari kita lihat, emang Tuhan seperti itu? Emang Tuhan pernah ada masalah? Ya, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kejadian 1, pada firman Tuhan katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita sudah pernah belajar, saya sudah pernah ceritakan ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang, floating katanya, di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang, lalu ayat 2-nya dikatakan begini. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata belum berbentuk dan kosong, dalam bahasa Ibrani disebut tohu vabohu. Dalam terjemahan asli dikatakan tidak beraturan alias berantakan. Kenapa bumi belum berbentuk? Kenapa bumi berantakan? Masih ingat ceritanya ya? Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan bersemayam, langit adalah tahtanya, kata firman Tuhan. Lalu kita sama-sama pernah belajar, iblis mau melakukan kudeta di surga. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Siapa? Dia ingin menyamai Yesus. Lalu kata firman Tuhan, ke bumi kau kubuang. Iblis dibuang ke bumi. Waktu dia dibuang ke bumi, dia ngapain saudara? Bumi dia hancurkan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Waktu Tuhan melihat bumi, lalu Tuhan bilang, bumi itu berantakan, belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tidak beraturan, bumi berantakan, bumi hancur. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Kejadian 1 ayat 3 dan 4. Lalu perhatikan yang kuning, berfirmanlah Allah. Lihat saudara, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kita belajar bahwa firman itu adalah siapa? Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan yang menjadi firman yang menjadi manusia. Benar? Lalu berfirmanlah Allah. Lihat saudara, tidak ada yang jadi tanpa firman. Jadi ketika ada masalah, yang pertama kali apa yang dilakukan Tuhan? Berfirmanlah Allah, let there be light. Dalam bahasa Ibrani dikatakan yihi or. Or itu artinya terang. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Lihat, apa respon Tuhan ketika ada masalah? Ketika dia melihat bumi tidak beraturan, apa yang dilakukan Tuhan sebagai pencipta? Yohanes katakan, Yohanes 1, tidak ada yang jadi tanpa firman. Itu sebabnya ketika Tuhan mengucapkan sesuatu, dia sedang mengucapkan, menciptakan apa yang dia harapkan. Amin. Perhatikan kata-kata ini. Yang kita ucapkan adalah yang kita pikirkan. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan mau melihat kembali khotbah ini, ada judulnya imajinasi. Firman Tuhan jelas-jelas menulis bahwa medan peperangan kita, firman Tuhan katakan, lawanlah iblis dengan segala tipu muslihatnya. Jadi iblis itu berperang bukan di kuburan, iblis berperang bukan di rumah sakit, iblis itu tidak ada di rumah-rumah kosong, di pohon-pohon besar. Iblis itu berperangnya, medan perperangannya ada di pikiran. Di mana? Di imajinasi manusia. Karena apa yang kita imajinasikan, apa yang kita pikirkan,
maka itu akan kita ucapkan. Benar? Makanya kata Amsal 4 dikatakan firman Tuhan, itu sebabnya jagalah hatimu. Jagalah pikiran maksudnya. Jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Dari sanalah akan terpancar kehidupan. Kenapa terpancar kehidupan? Karena apa yang kau pikirkan akan kau ucapkan. Lalu Amsal juga mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu renungkan akan mulai kau ucapkan. Yang baik kau pikirkan, yang baik yang akan kau ucapkan. Maka yang baik yang akan terjadi. Karena apa saudara? Karena kamu dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ketika Tuhan mau menciptakan sesuatu, Dia mulai dengan perkataan. Tuhan nggak menciptakan segala sesuatu. Kalau mungkin Bapak Ibu ya, mungkin ngelihat ada film-film di TV gitu ya. Ada jin gitu ya, menciptakan segala sesuatu, dia putar-putar tongkat lalu teng. Atau ada makhluk sesuatu yang hebat, dia cuma mengedipkan matanya, teng, jadi sesuatu. Nggak ada yang jadi kalau cuma mengedipkan mata. Nggak ada yang jadi kalau Bapak Ibu bilang sama Tuhan, Tuhan tolong. Nggak ada. Yang jadi, yang akan terjadi di hidup kita adalah apa yang kita ucapkan. Yang kita ucapkan adalah apa yang kita pikirkan. Karena seperti itulah Tuhan, seperti itulah kita. Amin. Nah, mari kita lihat, kenapa Tuhan mengucapkan, jadilah terang. Kenapa Tuhan menciptakan, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah daratan. Dia memisahkan daratan dan air. Lalu dia bilang, jadilah daratan, jadilah binatang. Kenapa Tuhan menciptakan semua itu? Dari mana? Dari pikirannya. Dikatakan dalam Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Saya perhatikan saudara. Memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia ini ada, Bapak Ibu sudah ada. Rekan-rekan semuanya sudah ada. Di mana kita? Di pikirannya Tuhan. Tuhan sudah tahu Otto Daniel ini akan menjadi ini. Otto Daniel ini suatu kali akan begini. Dia sudah tahu, Bapak Ibu bisa taruh nama kita semuanya. Semuanya ada di dalam pikiran Tuhan. Jadi kita sudah ada. Di mana? Sebelum dunia ini ada. Di mana? Di dalam pikiran Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan ngomong sama Yeremia, perhatikan, sama Yeremia 1 ayat 5 dikatakan begini. Yeremia, Tuhan datang ke Yeremia, ngomong, Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini dari dulu saya sudah baca ayat ini, tapi tidak menjadi poin yang penting. Karena apa? Ya mungkin sudah ada, tapi somewhere di dunia paralel gitu ya. Enggak saudara. Kalau kita lihat dari Efesus 1 ayat 4, sebelum dunia ini ada, kata firman Tuhan, Dia telah menciptakan kita. Itu sebabnya ketika Dia ngomong sama Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku kenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. So, the question is, kapan Tuhan menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa? Ketika di dalam pikiran Tuhan. Karena saudara, ketika pencipta menciptakan sesuatu, Dia ciptakan dulu tujuannya. Benar gak? Semua pencipta di dunia ini, kalau mau membuat sesuatu, Dia ciptakan dulu tujuannya. Makanya Tuhan ngomong sama Yeremia, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kapan itu? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Kapan itu? Di pikiranku. Wow. Jadi nggak ada orang yang memenuhi bumi ini tercipta, nggak ada tujuan. Ada tujuannya. Tapi saya nggak tahu untuk apa saya ada di dunia ini. Perhatikan saudara, semua orang atau benda apapun yang ada di dunia ini diciptakan karena ada tujuan. Amin.
Itu sebabnya dalam Kejadian 1, Tuhan ketika dia melihat terang, dia berkata terang itu baik. Ketika Tuhan melihat daratan, dia memisahkannya dengan air, dengan lautan, dia bilang itu baik, ayat 10. Saudara bisa perhatikan, ada beberapa kali Tuhan berkata, itu baik, itu baik, itu baik. Benar nggak saudara? Kenapa Tuhan ngomong itu baik, itu baik? Tahu nggak? Ketika pencipta menciptakan sesuatu, biasanya dia kan meniru sesuatu. Benar nggak? Tapi masalahnya Tuhan nggak ada yang dia tiru, karena baru pertama kali dia ciptakan binatang. Baru pertama kali dia ciptakan air, baru pertama kali dia ciptakan gunung, baru pertama kali. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan bilang, ini bagus nih? Karena apa? Ketika dia menciptakannya, Tuhan tuh sedang ngomong begini, sesuai dengan apa yang kufikirkan. Itu maksud kata baik di situ. Karena Tuhan nggak meniru dari mana-mana, karena belum ada binatang, saudara, belum ada cakrawala, belum ada bintang, belum ada apa-apa. Tuhan yang pertama menciptakannya. Waktu Tuhan ciptakan, dia ciptakan dulu tujuannya. Waktu dia renungkan, saudara, kira-kira seperti itu. Ketika dia ciptakan, dia bilang, sesuai dengan apa yang kufikirkan. Lalu hebatnya, ayat 31, ketika Tuhan ciptakan semuanya, lalu dia ciptakan manusia, Tuhan bilang apa? Ini satu-satunya Tuhan berkata, sungguh amat baik. Maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu, manusia sudah diciptakan, sungguh amat baik. Ketika dia ciptakan manusia, selesai semuanya, dia bilang, sungguh amat baik. Ketika selesai menciptakan manusia, baru Tuhan berkata, sungguh amat baik. Ini komplit, katanya. Sudah komplit. Ketika manusia diciptakan. Jadi saudara, kamu dan saya diciptakan itu, waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan tuh bilang, ini keren banget, sesuai dengan apa yang kufikirkan. Ketika Tuhan menciptakan semua manusia di dunia ini, siapapun itu, Tuhan bilang, ini sungguh amat baik. Perhatikan ayat di Alkitab ini, saudara. Highlight itu. Kenapa Tuhan menciptakannya? Karena dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan, dia mulai ucapkan. Jadi Tuhan itu nggak pernah diam. Ketika dia menciptakan, dia nggak diam, saudara. Dia berkata, jadilah A, jadilah B, jadilah C. Lihat tulisan ini baik-baik. Kata-katamu menciptakan masa depan. Kalau saya bisa bilang, kata-kata itu seperti bricks, seperti batu bata. Setiap yang saudara ucapkan, kau sedang menciptakan rumah bagi masa depan. Which is it good or is it bad? Apakah itu bagus atau buruk? Tergantung dengan apa yang saudara ucapkan. Amin, saudara. Karena barang siapa yang suka menggemakannya akan memakan buah. Itu yang pertama. Ini yang pertama. Ucapkan apa yang saudara harapkan. Tapi belum kejadian. And then speak again. Kalau kamu belum melihat kesembuhan, lalu aku percaya. Ketika engkau sakit, dan sakitnya masih di situ, iblis akan datang, saudara. Lalu berkata, mana sakitnya belum selesai. And then, saudara harus ngapain lagi, saudara? Saudara kan naikkanlah doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Aku telah sembuh, bilur-bilurmu telah sempurna menyembuhkan aku. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, kelimpahan di masa kekeringan, khotbah 3 minggu, 4 minggu yang lalu. Mana ini? Iblis akan datang, mana kelimpahannya? Saudara akan bilang apa? Amin Tuhan Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Saya diberkati bukan karena dunia ini, saya diberkati, disupply dari Tuhan saya. Dan Tuhan saya tidak pernah bangkrut. Surga tidak pernah kekeringan. Surga tidak pernah mengalami pandemi. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya apa kata Tuhan dan mengucapkannya. Yang kedua, Tuhan memberikan kita, supaya kita berhasil di dunia ini,
Tuhan memberikan kita talenta. Oke, Ulangan 8 ayat 18 firman Tuhan katakan, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. So, Tuhan mau kita kaya? Ya. Ada orang yang selalu bilang, kenapa sih kita minta sama Tuhan kekayaan? Itu tuh nggak benar. Yang penting kita cukup aja. Kalau begitu, pergi ke kantor, pas masuk ke kantor, ditanya gajinya, kita itu cuma bilang begini aja, terserah. Lalu dikasih gaji, kita bilang, oh jangan, itu lebih buat saya, kurangin lagi. Ada nggak orang yang di kantor seperti itu? Nggak ada, benar ya? Kita selalu bargain gaji. Karena apa? Kita mau kita berlimpah. Kita mau kita diberkati. Lalu firman Tuhan katakan, aku memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tapi perhatikan, ayat itu dimulai begini. Sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi apa yang kau dapatkan, berkat yang kau dapatkan, kamu harus tahu itu dari Tuhan. Tuhan kasih kita talenta untuk melakukan itu. Amin. Kapan saudara? Mazmur 139, ketika Tuhan menenun kita di kandungan ibu kita, ayat 13 dan 14, firman Tuhan katakan begini, engkaulah, Daud berkata, engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku ketika ditenun oleh tangan Tuhan, dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tahukah saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, kita itu, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Wonderfully made and fearfully made. Ciptaan yang ajaib dan luar biasa. Bayangkan, Tuhan aja menyebut saudara ajaib dan luar biasa. Tapi seringkali karena kegagalan-kegagalan yang kita lakukan, kita bilang, aku gak berhasil, aku orang yang gagal. Atau ada orang tua yang menyebut anaknya dengan kegagalan. Wah, kalau yang ini si pemalas, kalau yang ini susah belajar matematika. Dikenalkan lagi sama semua orang. Wah, kalau anak saya yang ini pintar nih. Kalau yang anak yang ini agak malas, Pak. Hei, Tuhan aja menyebut kita wonderfully made and fearfully made. Ciptaan yang ajaib dan luar biasa. Tapi perhatikan yang kuning, Tuhan bilang begini, dan jiwaku benar-benar menyadari, kamu harus tahu bahwa kamu diciptakan Tuhan luar biasa, hebat, ajaib. Tuhan memberikan potensi ke dalammu, Tuhan memberikan kemampuan kepadamu, Tuhan memberikan talenta kepadamu supaya kamu berhasil. Amin. Coba deh buat pertanyaan. Mungkin nggak ya ada pencipta di dunia ini, atau handphone, produknya handphone, Samsung menciptakan satu produk untuk dibuat khusus menjadi gagal. Atau ada perusahaan mobil yang memproduksi mobil, lalu diproduksi satu mobil supaya mobil ini gagal. Nah, ada saudara, semua pencipta mau menciptakan supaya semuanya berhasil. Masalahnya saudara, banyak anak-anak Tuhan merasa dia adalah ciptaan Tuhan yang gagal. Saya tidak berhasil. Dengarkan saya baik-baik. Tidak ada ciptaan yang diciptakan untuk gagal. Ketika Tuhan menciptakan, tujuannya hanyalah satu. Apa itu? Berhasil. Dan supaya kamu berhasil, kamu hidup di dalam talenta yang Tuhan berikan. Benar nggak saudara? Ketika Tuhan menciptakan harimau itu diciptakan untuk menjadi raja rimba. Kepada harimau diberikan talenta, diberikan potensi. Apa? Lari yang cepat, auman yang kuat, mata yang tajam, gigi yang tajam, cakar yang kuat, otot yang kuat. Benar gak saudara? Supaya berhasil tujuan hidupnya, diberikan talenta. Ketika burung elang diciptakan sebagai
rajanya udara, di udara saudara, raja dari segala burung, dia diberikan penglihatan yang kuat, dia diberikan cakar yang kuat, dia diberikan sayap yang sekali kepak itu bisa terbang bermil-mil jauhnya. Paruh yang kuat, kenapa diberikan itu saudara? Karena Tuhan menciptakannya supaya berhasil, diberikanlah talenta. Jadi kalau kamu mau berhasil, hiduplah di dalam talentamu. Amin, saudara. Hiduplah di dalam talentamu. Ada banyak orang gak tahu untuk apa dia hidup di dunia ini. Saya pernah khotbahkan saudara. Tempat terkaya di dunia ini bukanlah tambang emas, bukanlah tambang minyak, bukanlah tambang berlian. Tempat terkaya di dunia ini adalah kuburan. Karena di sana ada banyak orang yang dikuburkan tidak pernah menggunakan talentanya sedikit pun. Dia diciptakan Tuhan untuk menjadi penyanyi yang berhasil selama hidupnya. Bahkan menyanyi di hadapan keluarganya pun dia tidak pernah. Ada orang yang diciptakan untuk menjadi penulis, tapi selama hidupnya satu buku pun tidak pernah dia tulis. Ada anak-anak Tuhan yang diciptakan luar biasa, tapi dia tidak tahu untuk apa dia hidup di dunia ini. Ketika dia mati, dia menjadi orang paling kaya, saudara. Karena apa? Dia tidak pernah menggunakan talentanya sama sekali. Kalau kamu mau berhasil di hidup, kalau kamu mau melihat kelimpahan di dalam hidup, kalau kamu mau melihat kamu berhasil dan bahagia, hiduplah di dalam talentamu. Tapi apa ya talenta saya ya? Kerjakan apa yang dipercayakan kepada engkau. Kamu akan lihat mana yang menonjol, mana yang paling kamu sukai. Satu kali itu akan terbit. Ada banyak orang yang membatasi dirinya, sebenarnya dia bukannya tidak punya talenta. Wah, saya itu cuma mau berfoto, saya cuma mau ngurusin musik saja, saya cuma mau menjadi arsitek saja. Pokoknya itu aja. Bukan, saudara. Kerjakan yang lain yang bisa kamu lakukan. Sampai satu kali kamu bisa melihat bahwa itulah potensi yang menonjol dari diri. Orang yang tidak tahu talentanya akan menjadi petinju yang sembarangan memukul. Itu yang pertama. Apa yang orang kerjakan, biasanya orang yang seperti ini bergerak kemana uang bergerak. Benar kan? Jangan lakukan itu, saudara. Kamu menjadi hamba uang. Kerjakan talentamu. And then talentamu yang akan menghasilkan uang. Lihat baik-baik, saudara. Ada banyak anak Tuhan mengerjakan sesuatu. Tidak pernah Tuhan suruh dia lakukan itu. Karena apa? Bukan itu talentanya. Tapi karena di situ yang making money, dia kerjakan. Hey, saya pernah khotbahkan ini juga, kamu mengabuse dirimu. Abuse itu dalam bahasa asli, terdiri dari dua kata, abnormal use. Kamu melakukan abnormal use, kamu melakukan terhadap sesuatu benda yang tidak seharusnya kamu lakukan. Itu namanya abuse. Yang tidak boleh kamu lakukan juga. Tapi bisa kok. Iya, tapi kamu mengabuse benda itu. Kamu sering mengabuse dirimu. Karena apa? Tuhan gak suruh kita diciptakan untuk itu. Tapi kita lakukan. Tapi berhasil. Buktinya apa? Saya punya uang dari itu. No. Berhasil itu ketika kamu mengerjakan talentamu. And then talentamu yang making money. Jadi jangan kejar uang. Yang harus kita lakukan adalah kembangkan talenta kita. Itu sebabnya di dalam Yeremia 1, saya kembali tadi, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau, lalu dikatakan begini, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kapan? Ketika dia ada di kandungan ibunya. Lalu apa yang dilakukan Tuhan, saudara, untuk Yeremia? Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah mulutnya. Lalu Tuhan berfirman, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu. Jadi nggak ada
Nggak ada anak Tuhan tiba-tiba, wah saya jago musik, amin, saya jago musik, cuman amin, and then dia tidak melakukan apa-apa. Enggak, saudara. Firman Tuhan katakan, talentamu harus diapain? Kuasai, taklukkan. Be the best. Kemarin dalam satu games di acara youth, saya baru tahu bahwa semut itu nggak bisa tidur. Ada dalam satu tebak-tebakan ya di youth, acara youth gitu, cross hari Sabtu, dikatakan begini, apakah semut itu bisa tidur atau tidak? Lalu mereka bilang nggak bisa tidur. Oh ya. Lalu teringatlah firman Tuhan bahwa kenapa kita belajar dari semut? Karena semua orang pemalas kerjaannya cuma ngapain, saudara? Tidur. Coba bilang sama kanan kirinya, kurang-kurangi tidurnya. Lu nggak buat apa-apa kok dengan tidur. Kan Tuhan memberkati kita ketika kita masih tidur. Lalu tidurlah. Tidurlah yang banyak. Lagi dengerin khotbah juga, tidurlah karena Tuhan akan memberkati kita ketika kita masih tidur. Hei, belajar sama semut. Sampai hari ini, kamu tidak menghasilkan apa-apa. Karena kamu tidak pernah mengusahakan talentamu. Ketika Tuhan ngomong sama Yeremia, kamu akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan taruh firman di mulutnya, saudara. Kamu akan mencabut dan meruntuhkan, membangun, kata firman Tuhan. Dengan apa? Dengan mulut. Lihat semua orang yang di Alkitab. Minggu depan kita akan belajar, saudara. Semua orang yang berhasil di Alkitab mengerjakan talentanya. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku. Ini tujuan orang manusia diciptakan. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, kuciptakan untuk kemuliaanku. Saudara lihat nggak? Tahukah saudara bahwa saudara kalau kita berhasil dengan hidup kita, kita menjadi seorang ahli masakan kue yang berhasil, tahu nggak saudara siapa yang dipermuliakan? Perhatikan kalimatnya, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Amin, saudara. Ketika saudara berhasil dalam pekerjaan saudara, sebagai arsitek, sebagai what else? Sebagai ahli kimia, sebagai guru yang profesional, saudara, apa yang sedang terjadi, saudara? And then people will see. Orang akan melihat, apa saudara? Terang. Lalu orang akan bilang apa, saudara? Ih, keren banget ya. Yang keren siapa, saudara? Tuhan. Orang akan melihat terangmu, kata firman Tuhan, biarlah terangmu bercahaya di hadapan semua orang, supaya orang dapat melihatnya dan mempermuliakan Bapa di surga. Karena apa, saudara? Orang lebih mau dengerin cerita tentang Yesus dari orang yang berhasil daripada orang yang gagal. Sepakat nggak dengan saya? Iya, saudara. Orang lebih mau dengerin orang yang berhasil dengan talentanya ya. Dengan talentanya. Karena orang nggak mau dengerin orang yang bilang, mau nggak kamu dengerin kenapa saya gagal? Kan nggak ada. Supaya kamu nggak gagal, dengerin nih cerita saya kenapa saya gagal. Enggak, saudara. Semua orang mau dengerin karena melihat kita berhasil. Amin. Jadi, one day kita akan melihat apa? Ada arsitek-arsitek yang rasul. Kalau saudara lihat di sebelah kanan itu adalah jawatan di Alkitab. Di Perjanjian Lama itu adalah jawatan. Rasul, nabi, gembala, pengajar, penginjil. Benar? Di Perjanjian Baru ada arsitek yang akan menjadi rasul. Ada ibu rumah tangga yang jago masak kue, tapi dia nabi. Dia suka bernubuat. Firman Tuhan bilang begini loh, ada ditulis dalam Alkitab. Firman Tuhan begini. Tapi dia jago masak. Karena jago masak, orang mau dengerin. Tapi bayangkan, masakannya juga nggak berhasil. Tapi dia mau bernubuat, hey, bagaimana orang mau dengerin kamu? Tapi kalau kamu seorang arsitek yang luar biasa, kamu menjadi rasul, orang akan respect dengan apa yang kita lakukan. Respect dengan talenta yang dipercayakan kepada kita. Ada yang jago menulis buku, penulis bukunya akan menjadi seorang gembala.
Wah, ada seorang penyanyi akan jadi pengajar, saudara. Penyanyi yang berhasil dengan apa yang dia lakukan, and then dia akan gampang ngajar orang tentang kebenaran firman Tuhan. Karena dunia ini melihat yang kelihatan, Tuhan melihat hati. Jadi manusia ini perlu melihat detail, manusia ini perlu melihat apa yang kamu punya, sebesar keberhasilanmu di pekerjaanmu, perlu dunia ini melihat. Ketika mereka melihat terangmu, kamu bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Akan ada astronot yang menjadi penginjil. Bayangin saudara, dia pergi ke bulan, dia menjadi penginjil di bulan. Siapa tuh? Enggak, saudara. Ketika dia menjadi seorang astronot, dia akan menjadi gampang menceritakan kebaikan Tuhan. Ini yang saya katakan, talentamu akan mempermuliakan Bapa di surga. Amin, saudara. So, semuanya itu sudah ada di dalam kita. Sudah ada di dalam engkau. Tuhanlah yang mengerjakan semua yang baik yang ada di dalam kita. And then, kita bisa look into ourselves. And then, we will say, I am wonderfully made and fearfully made. Saya ini ciptaan yang luar biasa. Di dalam saya ada Roh Kudus yang mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Aku akan menjadi. Hai saudara, mulai berani. Aku akan menjadi A, aku akan menjadi B. Aku akan menjadi seorang ahli kue yang menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau saudara mulai merasakan aku cocok nih buat ngajar orang di persekutuan, di pemuritan. Hei, kalau saudara ibu rumah tangga, lakukan apa yang dipercayakan kepada engkau. Kau jago masak kah, entah jago apa kah, kerjakan saudara. Karena talentamu, orang akan melihat terang. Amin. Coba bilang sama kanan kirinya, you are a wonderfully made and fearfully made. Kamu adalah ciptaan yang ajaib dan luar biasa. Ayo para ayah, para ibu, coba bilang sama kanan kirinya, kamu ciptaan yang ajaib dan luar biasa. Do not waste your life. Jangan sia-siakan hidup. Tapi Pak, umur saya masih segini Pak. Selama kamu hidup, kamu masih berpotensi. It means kamu masih punya potensi. Kapan kita selesai, kapan kita sudah tidak bisa lagi mengerjakan talenta kita? Ketika kita mati, Bapak Ibu. Amin. Saya harap Anda mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan setiap kita. Kelimpahan ada di dalam talentamu. Kamu berhasil ketika kamu mengerjakan talentamu. Jangan kejar uang. Kamu menjadi hamba uang. Usahakan talentamu. And then your talentamu akan menghasilkan uang. Amin. Amin, saudara. Saya mau berdoa buat setiap kita di tempat ini. Come on, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Mulai tepuk kanan kirinya. Mulai katakan kepada dirinya, ternyata saya ini keren banget. Aku benar-benar menyadari, aku berhasil, aku mengerjakan talentaku. Aku berhasil sebagai seorang broker saham. Aku berhasil sebagai seorang dokter. Aku berhasil sebagai seorang ahli hukum. Aku akan menceritakan menjadi penginjil, ahli hukum yang menginjili. Seorang ibu rumah tangga yang jago buat kue, yang nabi, mulai menceritakan bernubuat kepada semua orang. Saya akan berdoa buat setiap saudara. Katakan kepada dirimu, aku diciptakan luar biasa. Aku diciptakan ajaib. Aku diciptakan untuk melakukan perkara-perkara yang besar yang dari Tuhan. Menceritakan perkara-perkara yang besar yang dari Tuhan kepada semua orang. Itu sebabnya aku harus melakukan pekerjaan yang besar dengan talentaku. Lalu jikalau ada bapak atau ibu yang punya anak di sebelahnya, pegang mereka, taruh tanganmu di kepala mereka, lalu mulai ucapkan doa saya, Tuhan Yesus, aku percaya di dalam diri mereka ada potensi yang luar biasa, ada talenta yang luar biasa. Mereka bukan mengejar uang, tapi mereka mengerjakan talenta mereka.
dan talenta mereka akan menghasilkan uang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ketetapan hati ini. Berjalanlah dengan kebenaran firman Tuhan. Usahakanlah talentamu. Kau akan melihat upah yang luar biasa, kelimpahan yang luar biasa. Karena kau expert, karena kau berhasil dalam mengembangkan talentamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau ada Bapak Ibu yang mau didoakan, sakit, badannya sakit, ikuti doa saya. Pegang bagian tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Aku sehat, aku normal, dan katakan kepada sakitnya, aku perintahkan segala sakit, pergi tinggalkan tubuh ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan segala sakitnya, simptomnya, rasa sakitnya, pergi tinggalkan tubuh ini, dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga akan berdoa buat setiap keluarga, setiap orang tua yang sedang mengerjakan, rekan-rekan yang sedang mengerjakan pekerjaan usaha bisnis. Saya akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan, kelimpahan. Kau akan melihat tingkap-tingkap langit yang terbuka, kesempatan-kesempatan yang terbuka. Kau mengerjakan hal-hal yang tidak pernah kau kerjakan sebelumnya. Berkat memenuhi engkau, kau akan melihat janji-janji Tuhan terjadi. Kau akan melihat, kau akan tetap naik. Kau akan tetap melihat penggenapan janji Tuhan terjadi atas pekerjaan, terjadi atas bisnismu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita akan melakukan perjamuan. Saudara, siapkan perjamuanmu. Mari kita bangkit berdiri, kita ambil roti tangan kanan kita. Sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia berkumpul dengan para murid-muridnya. Lalu dia berkata, tubuhku akan dipecah, kawanan domba ini akan tercerai-berai, dan domba ini akan disembelih. Dia mengambil roti lalu memecahkannya. Lalu dia berkata, roti ini adalah tubuhku yang terpecah untuk engkau. Tubuh yang dicambuk, dipukul, yang meninggalkan bilur-bilur, yang oleh bilur-bilur itu kamu dan saya sehat, sembuh. Tubuh yang naik ke kayu salib, telanjang. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Saudaraku, ketika kita memakan roti yang ada di tangan kanan ini, terimalah janji Tuhan untuk tubuhmu, kesehatanmu. Terimalah berkat, kelimpahan dari Tuhan. Mari sama-sama kita memakan roti yang ada di tangan kanan kita. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Di mana perjanjian baru tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahanmu. Yang tidak lagi menghukum kita. Yang oleh darah Yesus, kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Sehingga layak memanggil dia Abba, ya Bapa. Ketika kita mau minum anggur yang ada di tangan kanan ini, terimalah janji Tuhan. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Layak untuk mewarisi semua janji Tuhan. Mari sama-sama kita meminum anggur yang ada di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu. Kau dihukum supaya kami tidak dihukum lagi. Kau dipukul supaya kami diberkati. Terima kasih Tuhan untuk anugerah. Kami mengucap syukur. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kebajikan dan kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa kau tidak pernah ditinggalkan. Mata Tuhan tertuju kepadamu,
bukan untuk mencari dosa dan pelanggaranmu, tapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Diberkatilah engkau di dalam pernikahanmu, diberkatilah engkau di keluargamu, diberkatilah engkau di studimu, diberkatilah engkau di pekerjaan, di bisnis. Kau akan tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang memberi dan bukan yang meminta-minta. Tidak ada satupun di antara kita yang terkena penyakit menular, penyakit sampar. Tidak ada yang mendekat kepada kemah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah janji Tuhan ini, hiduplah di dalam damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu buat setiap kita. Selamat hari Minggu buat semua saudara dimanapun Anda berada. Jikalau Anda diberkati, Anda bisa share link khotbah ini, share ke rekan-rekan kita di FB, di Instagram, share ke mereka, kasih tahu Injil keselamatan, kabar baik kepada semua orang. Amin, saudara. Share ini menjadi pemberitaan Injil. Saya mau mengucap syukur, mau berterima kasih untuk setiap rekan-rekan yang sepanjang minggu sudah mempersiapkan ibadah kita. Dari mulai hari Selasa untuk setiap yang terlibat di dalam sekolah minggu. Hari Selasa mereka melakukan ibadah yang sangat luar biasa. Hari Rabu taping untuk pujian dan penyembahan. Hari Kamis persiapan khotbah. Hari juga podcast. Saya mengucap syukur untuk semua apa yang sudah dilakukan buat setiap rekan-rekan kita dan semua rekan-rekan yang terlibat hari ini. Dari mulai soundman, videografi, kemudian timekeeper, semuanya sudah melakukannya dengan sangat luar biasa. Gereja Tuhan sangat bersyukur punya rekan-rekan yang dapat diandalkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu. Bye-bye. Depanku